banyak orang yang berpikir bahwa apa sih yang saiki, apa sih istilah apa sih itu? Sial. Kesialan yang mereka hadapi sekarang itu diakibatkan oleh perbuatan orang tua atau leluhur-leluhur sebelumnya. Lah nek mau ngomongin memutus mata rantai, itu cara memutus mata rantainya gimana? Karena saya masih berpikir gini Pak, Mas Gus, Pak, Mas Yai. Gus ya. Salam Blengon. Harmoni bagi semesta. Banyak orang berpikir apes itu enak-enak sih berpikir ngene, misalkan ngene, nek anaknya miskin itu teko wong tuane. Ya, Ya, terus jarene aku ki apes iki krono bawahan. bawaan. Ya, Karma. enak apes Apes. genetis. Enak meneh sing ngarani ya ini karma dari orang tua atau karma dari leluhur. Menurutmu, nek enek wong berbicara tentang karma dari leluhur, iku bener ora bener? Apa ora bener? Saya ngomong benar, tapi kurang benar. Orang itu kebiasaan kesusu untuk menangkap sesuatu hal yang belum lengkap. Kita kalau ngomong karma, Bahasa Inggrisnya apa karma itu? karma, Karma. karma, Nggak tutup kurma. kalau kurma enak. Karma yang dulu orang tuaku berkelakuan jelek, tapi orang tuaku enak, ternyata aku sekarang gak enak, aku kena karma. Dulu nenek moyangku, mbah, buyut melakukan hal-hal yang negatif, mungkin ini karmanya juga, karena saya mirip-mirip kayak mbah. Apakah itu bisa disebut karma? Ya sesuai persepsi kita, kalau kita menganggap itu karma dari nenek moyang kita. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita memikir itu karma, berarti kita juga harus memikir cara memutus karma. Memutus rantai karma. Kan kalau di biologi itu kan ada rantai makanan ya. Tikus dimakan ular dimakan Raja Wali. elang dan seterusnya. Rantai karma itu, nek mau kan rantai biologis. Rantai makanan ya, Rantai biologi. makanan. Kalau rantai karma kan bisa juga dari A turun ke B, turun ke C, Misalkan teko Simba, turun ke teko bapak, ke anak. Apakah kita bisa menurunkan karma ke anak kita? Ya bisa juga. Contoh-contohnya piye? Contoh, iki contoh yang paling jelek aja. Iya, Dan karmanya bisa mendramatis ya. karma pala. Karma pal. Cek ketokane piye gitu ya. Yang paling sering itu kan gini, kalau bapak kita, orang tua kita memelihara tuyul atau memelihara tanda kutip pesugihan, PJN masih banyak. Yang susah itu yang cari tuyul second, susah tuh. Nggak ada. Itu kan mereka menganggap ternyata orang tua gini kayaknya bukan karena kerja, bukan karena bisnis atau dagang dan lain sebagainya, tapi karena mempunyai pesugihan, mungkin salah satunya tuyul ya. Dan anak ini kan mungkin belajar di sekolah, dapat informasi di temannya atau gurunya dan sebagainya bahwa orang yang mempunyai tuyul itu 7 turunan anaknya bakalan apes, bakalan nggak punya kekayaan, bakalan yes yang jelek-jelek lah. Yaitu yang dimakan mentah-mentah. Kenapa kita tidak berpikir bahwa jika itu emang
kita tahu dengan jelas, bukan cerita lagi bahwa orang tua kita emang memelihara tuyul, ya biarkan. Nah, katakanlah gini, kan itu mau ngomong ke yang terburuk, ya sekalian lah. Nek ngomong ke yang terburuk, nek mau nuduh kamu kena karma dari orang tuamu karena orang tuamu memelihara tuyul. Iki anggap aja bener orang tuanya. Untuk ini pesugihan atau memiliki rewang namanya tuyul ini. Terus akhirnya kesalahan dari orang tua itu diturunkan dengan anak kan nggak tahu maksudnya. Iya. Sedangkan anak Nggak tahu apa-apa. pertama nggak tahu apa-apa, kedua nggak pernah melakukan perjanjian seperti yang dilakukan orang Orang tua. tua. Iki bener-bener karma yang turun atau iki cuman informasi yang dia dapat terus akhirnya mengganggu secara psikis sehingga merusak bagian tertentu dari diri sampai pada akhirnya dheweke nemoni sing jenenge apes itu. Kembali lagi ya, kita ini pasti harus mempunyai filter dari setiap masalah atau setiap informasi, jangan kita telan mentah-mentah apapun itu. Nek ngomong ke rantai karma yang diturunkan, banyak orang sing saiki iku enek orang berpikir bahwa aku ngalami semacam apes yang terus menerus. Itu Bertubi-tubi gitu. ya bertubi-tubi. Iku dheweke semacam pembelaan itu menyalahkan leluhur yang di atasnya. Dia berpikir ya mungkin karena informasi atau karena dikira-kira dewe ya. Dikira-kira sendiri bahwa orang tua saya dulu pernah istilahnya melakukan perjanjian dengan produk-produk Produk-produk. atau leluhurnya di masa lalu itu juga melakukan perjanjian, sehingga secara informasi, karena enak istilah yang pernah saya baca itu bahwa pengetahuan dari leluhur, pengetahuan dari orang tua itu iso nitis, iso mengalir itu sampai pada anak. Informasi tadi apa ya, makanya bagian air dari orang tua, bagian air dari leluhur itu biasanya nitis dalam bentuk karakter atau sifatnya ini anak-anak. Banyak informasi seperti itu yang saya ketahui. Lah, apa perilaku sing sifatnya hitam jarene wong, yang sifatnya perjanjian dengan makhluk seperti itu iso nurun ning gone anak. Karena ada cerita bahwa saat kita melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, itu enak semacam perjanjian, itu sampai 7 turunan atau beberapa turunan. Lah, banyak orang yang berpikir bahwa apes sing saiki, apa sih istilah apes itu? Sial. Kesialan yang mereka hadapi sekarang itu diakibatkan oleh perbuatan orang tua atau leluhur sebelumnya. Lah nek mau ngomong ke memutus mata rantai, itu cara memutus mata rantainya gimana? Karena saya masih berpikir gini, Pak, Mas, Gus, Pak, ya, Mas, Gus ya. Mas Bro. Karena saya pribadi ini masih berpikir bahwa anak itu orang nggawa kesalahannya wong tua gitu. Ya anak iki yo urip dhewe, wong tua iki yo urip dhewe itu gampangane ya. Nek cara sederhananya gitu, orang tua itu punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Mungkin secara sosial, nek kesalahannya wong tua secara sosial ini mungkin akan berpengaruh karena mungkin tetangga-tetangga mulai ngatur karena perbuatan orang tua. Lah ini kan ganggu secara psikis ya. Ya. Sehingga dia merasa bahwa karena cerita-cerita yang berkembang itu, sehingga dengan perilakunya, karena perubahan
karena dapat informasi sehingga merubah secara psikis, mungkin ada was-was, mungkin akhirnya memiliki semacam ketakutan, sehingga uripe kagak siap. Ya kalau menurut saya sih gini ya. Jadi rumah, Curman. makanya terus lah untuk mengatasi orang-orang yang berpikir seperti itu, untuk mengatasi supaya mereka bisa memutus mata rantai itu, selain mungkin sharing dengan orang-orang seperti Mas Amin ya, secara spiritual atau orang-orang yang memang paham di bidang itu. Misalkan dia pengen berupaya sendiri, itu upayanya itu kayak apa? Upayanya harus seperti apa? Pertanyaan yang panjang, jawabnya juga harus panjang. Ya pendek kan? Oh pendek. Kita mulai dari karakter dulu ya. Kita itu hidup sama orang tua. Salam Lengon. Harmoni